Shalom semuanya, selamat hari Minggu. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian? Kita harus tetap di rumah aja ya, dan harus tetap sehat. Di ibadah pada hari ini, kita patut bersyukur karena masih bisa melakukan ibadah Minggu ekspresif versi keluarga dengan subtema menjadi saksi iman. Mari kita memasuki saat teduh sejenak. Kita patut bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kekuatan dalam hidup kita berasal darinya. Dia selalu memimpin setiap hidup kita. Pertolongannya selalu nyata. Bahkan tidak pernah terlambat. Kemuliaan Tuhan ajaib. Dia adalah cahaya bagi kita. Mari kita rasakan hadiratnya dengan menyanyi bejana. Dalam hadirat-Mu ku menyembah-Mu,
kita habiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat duduk kembali. Nas pembimbing bagi kita terdapat dalam Mazmur 118 ayat 15 dan ayat yang ke-16 yang demikian bunyinya. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Demikian firman Tuhan. Kita sebagai manusia terkadang sering mengandalkan diri kita sendiri. Namun mulai saat ini kita harus mengandalkan Tuhan. Mari kita menyanyi Allah Sumber Kuatku. Marilah kita berdoa, menyesali dosa kita dan memohon pengampunan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucapkan terima kasih atas penyertaan yang sudah Engkau berikan, sehingga kami dapat berkumpul dalam ibadah pada hari ini. Terima kasih atas seluruh berkat yang Engkau berikan kepada kami tiap hari. Tuhan, seringkali kami melakukan kesalahan baik kepada diri sendiri, orang lain, dan juga kepadamu. Kami banyak menyimpang dari jalan kebenaran dan seringkali lalai dalam melaksanakan tugas yang Kau berikan. Kami juga seringkali mengandalkan diri sendiri. Kami menyadari
betapa banyak dosa yang kami perbuat. Namun, kasih besar terus Engkau nyatakan. Dengan segala kerendahan hati, kami memohon pengampunan agar kami layak di hadapan-Mu, dan kami tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, namun Allah lah sumber kekuatan kami. Amin. Kita menyanyi Karena Salib-Mu.
Marilah kita berdiri, dengarkanlah berita anugerah. Saudara-saudara, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang bangkit. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera. Amin. Jemaat Tuhan, pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini yaitu terambil dari Kejadian pasal 22, ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-14. Yang demikian bunyinya, kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujang beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pedangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah kedua berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapa, sahut Abraham. Ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk mengorbankan bakaran baginya. Anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sesampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunyalah kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu, di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berseluruh malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya. Ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kau ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerah anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menempatkan itu, Tuhan menyediakannya. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 55, Ya Sumber Kasih Roh Kudus. Sumber kasih Roh Kudus pancar
Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Dan kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, yaitu terdapat dalam Matius 10 ayat 40 sampai 42. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Allah sumber kasih karunia, kami datang kepadamu Tuhan, menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami. Dan saat ini, kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, dan juga merenungkannya. Biarlah Engkau menguasai kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu mengerti dan memahami firman-Mu Tuhan. Dan melewati firman ini mengajarkan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang setia dan taat kepadamu. Engkau sendiri Tuhan yang berfirman bagi kami. Kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Matius pasal 10 ayat 40 hingga 42 yang demikian bunyinya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam situasi corona sekarang ini, di mana ibadah hanya boleh di rumah aja, sehingga dituntut bagi pekerja gereja, hamba Tuhan, pemberita, pelayan Tuhan lainnya untuk dapat melek teknologi agar dapat menjumpai jemaat. Bagi gereja ini sesuatu tantangan yang baru dan tantangan besar. Misalkan kita memerlukan kamera spek yang bagus, tentu harganya juga bagus agar kualitas gambar, kualitas suara bagus. Kita juga bisa tidak memiliki sumber daya yang cukup. Harus itu-itu saja orang-orang yang terlibat. Kita bisa juga tergantung dengan sinyal. Saya punya teman pendeta, dia bertugas di resort GKI Timpah. Setiap minggu saya selalu mengirimkan ibadah online ini. Dan dia membukanya mungkin 1-2 hari, ada juga 3 hari kemudian baru dia buka. Lalu dia WA saya mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang diberikan. Dan saya bertanya kenapa lama ya nggak dibuka gitu. Tapi dia bilang saya harus cari bukit-bukit untuk cari sinyal. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, juga ketika dilakukan ibadah online, semua orang bisa menonton, semua orang bisa membuka link ini, bisa melihat, bisa mengkritik, bisa juga menjatuhkan, bisa juga meremehkan, tapi bisa juga menyemangati atau memotivasi. Dan pelayanan ini bisa membuat kita semangat, kreatif, tetapi bisa juga menjadikan kita tidak bersemangat. Dalam pikiran kita mungkin, jangan-jangan nanti hasilnya tidak bagus, tidak menarik, tidak diterima. Kita bisa saja kecewa karena dikritik dan lain-lain. Bapak Ibu Saudaraku, untuk memahami firman Tuhan yang diperhadapkan kepada kita hari ini, yaitu ayat 40 hingga ayat yang ke-42 ini, kita harus melihat ada keterkaitan erat dengan apa yang sudah dikatakan dalam Matius 9 ayat yang ke-38. Saya akan bacakan demikian. Matius 9 ayat
38. Yang demikian bunyinya. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yang kedua, Matius 10 ayat yang kelima dikatakan, demikian, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana ayat ini ditunjukkan Yesus kepada para muridnya yang sebelumnya ia memberikan tugas pengutusan dan memberitakan Injil. Ayat yang ke-40, Yesus menyampaikan pesan atau pernyataan ini. Yesus sampaikan untuk membekali mereka, untuk menyemangati mereka, para murid dalam melaksanakan tugas pengutusan atau pergi dan memberitakan tentang kerajaan surga dengan tidak perlu merasa khawatir, tidak perlu merasa takut, tidak perlu merasa gentar. Yesus memberikan jaminan kepada para murid untuk tidak perlu takut atau pesimis dengan tugas yang akan mereka jalankan. Tuhan menuntut ketaatan penuh dari kita. Bapak Ibu Saudara, kisah dalam Alkitab yang paling sering dirujuk ketika hendak belajar tentang ketaatan adalah kisah ketika kepercayaan Abraham diuji Allah. Sebagai manusia biasa, kita pasti seolah tidak percaya dengan sikap dan cara berpikir Abraham yang merelakan putra kandungnya, Ishak. Kita sudah baca firman Tuhan tadi. Ahli warisnya yang dilahirkan telah dinantikan sedemikian lama. Dijadikan korban persembahan kepada Allah karena Allah memintanya. Namun Abraham tidak bimbang. Ia tetap taat kepada perintah Allah. Inilah bentuk konkret dari ketaatan penuh kepada Tuhan. Dan Allah pun memperhatikannya. Alkitab juga mencatat, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam melayani dan memberitakan Injil, tentu Tuhan akan memberikan kepada kita sukacita dan kepenuhan hidup. Dan itulah yang dijanjikan Tuhan Yesus bagi mereka yang telah kehilangan banyak hal demi Injil. Dan upah yang kita dapatkan adalah hasil dari ketaatan. Selain ditunjukkan kepada para murid, juga untuk orang-orang yang bersedia menyambut para pekabar Injil termasuk kita. Atau bagi jemaat, bagi orang percaya, ya harus menyambut, bukan hanya sekedar sambutan, tetapi juga menerima firman. Menerima firman Tuhan yang mereka ajarkan. Saya akan kembali bacakan ayat yang ke-41 demikian. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, untuk mengikut Yesus dan setia kepada Injil memang seringkali kita harus kehilangan. Yesus menghendaki kita menjadi sesama bagi orang lain. Maka kalau orang lain membutuhkan pertolongan atau perhatian, kita pun diminta menolong dan memperhatikan. Itu berarti kehilangan sesuatu, bisa harta, bisa waktu, bahkan kadang-kadang gengsi dan koneksi. Misalnya,
demi kesetiaan kita pada Injil, kadang-kadang kita juga harus kehilangan kesempatan untuk meraih keuntungan besar. Jika keuntungan itu harus mengakibatkan penderitaan bagi orang lain. Misal, kesempatan untuk membeli barang dengan harga murah sekali misalnya, dari orang yang sedang pepet. Kadang-kadang kita juga harus kehilangan peluang untuk mendapatkannya. Kita juga bisa kehilangan peluang untuk memenangkan tender misalnya. Yesus menghendaki kita mengutamakan Tuhan lebih dari apapun. Dan siapapun juga termasuk orang-orang yang paling dekat dengan kita. Dan yang paling penting bagi kita. Tetapi mereka itu bisa suami, bisa istri, bisa anak, bisa kekasih. Tidak selalu mau mengalah pada kepentingan Injil. Seringkali malah menuntut agar kepentingan Injil yang dikalahkan demi kepentingan mereka. Kalau kita tetap setia kepada Yesus untuk mengutamakan Tuhan dan kerajaan-Nya daripada kepentingan orang-orang yang paling dekat dan paling penting untuk kita, maka kita bisa kehilangan mereka. Mungkin tidak kehilangan secara fisik, tetapi bisa kehilangan simpati atau keramahan mereka. Bagaimanapun kehilangan adalah hal yang tidak menyenangkan. Karena itu sama seperti murid-murid Tuhan Yesus, kita pun sering bertanya-tanya, apakah pengorbanan kita itu tidak sia-sia? Perkataan Tuhan Yesus ini merupakan jaminan bahwa orang yang mengorbankan sesuatu demi Injil, mengorbankan harta, kesempatan, emas untuk sukses, kepentingan pribadi atau kepentingan orang-orang terdekat, tidak akan menderita. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pada bagian akhir pesan Tuhan Yesus, Ia mengambil contoh yang paling sederhana dan dapat dilakukan oleh semua orang, oleh saya, oleh saudara, memberi air sejuk secangkir saja. Pada ayat yang ke-42, saya akan bacakan demikian. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, ketika berbicara soal air, maka yang ingin ditekankan adalah soal pelayanan Yesus yang tidak hanya memperhatikan kelompok kecil, tetapi juga kebutuhan kelompok-kelompok kecil. Yesus memulainya dengan air sejuk, secangkir saja. Menarik bahwa penulis Injil Matius secara praktis menghadirkan sebuah sasaran pelayanan yang mudah, murah, dan dapat dilakukan oleh siapa saja. Persoalannya adalah motivasi dan komitmen untuk memulai apa yang diinginkan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, rintangan dan penderitaan mungkin saja akan dialami oleh kita, tetapi ia akan merasakan sukacita yang lebih besar daripada sukacita yang dapat diberikan oleh semua yang dikorbankan. Dan hidupnya menjadi jauh lebih bermakna, atau hidup kita jauh lebih bermakna daripada hidup yang ditunjukkan kepada harta, kepada kepentingan pribadi, atau kepentingan orang lain. Di samping itu, hidup dalam kerelaan. Berkorban demi mengutamakan Injil adalah hidup yang dibaktikan untuk suatu kerajaan yang kekal. Maka hanya hidup semacam itulah yang dapat bertahan untuk selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa.
Allah Sang Pemelihara kehidupan, kami mengucap syukur atas kasih dan cinta yang sudah Tuhan nyatakan bagi kehidupan kami. Kami boleh mendengar sabda firman-Mu Tuhan, yang mengajarkan kami untuk taat dan setia kepadamu untuk melakukan kehendak-Mu, memberitakan Injil di tengah-tengah bumi ini. Kuasai kehidupan kami Tuhan, agar kami mampu tetap memiliki iman yang teguh dan pengharapan yang kokoh hanya kepadamu. Kami memohon Engkau menyertai dan melindungi kami ya Tuhan. Kami memohon kepadamu, biarlah bangsa dan negara kami Indonesia ini dan juga dunia ini agar terbebas dari COVID-19. Anugerahkanlah kesembuhan bagi yang terjangkit, mereka yang sudah kembali ke pangkuan-Mu. Biarlah mereka boleh menjadi milik-Mu yang kekal Tuhan. Kami juga berdoa bagi para medis, dokter, perawat, keluarga, para peneliti kesehatan. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan perlindungan, Engkau memberikan kesehatan bagi mereka. Dalam mereka membantu sesama. Biarlah setiap masyarakat dianugerahkan roh hikmat untuk tetap waspada menghadapi pandemi dan berusaha untuk bekerja, belajar, dan beradaptasi terhadap perubahan atau kebiasaan baru atau new normal, agar meminimalisir dampak bagi diri, bagi orang terdekat, dan juga lingkungan sekitar. Ajarkanlah kami ya Tuhan semakin peka untuk peduli, membantu sesama kami manusia, hewan, dan alam sekitar kami. Sekalipun kami sama-sama krisis, namun tetap saling meringankan beban. Pada saat ini kami juga berdoa untuk warga jemaat-Mu GKE DKI Jakarta. Dan bersama jemaat yang ada atau jemaat GKE dimanapun berada. Ada banyak pekerjaan atau profesi yang mereka tekuni. Kiranya Tuhan memberkati dan memakai mereka. Dan mereka semua boleh menjadi alat di tangan Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu. Juga kami berdoa bagi jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Apakah mereka terbaring di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan kiranya datang menolong mereka, menjamah mereka, memberikan kesembuhan. Sekaligus juga meneguhkan iman dan pengharapan mereka. Sekalipun dalam keadaan sakit, mereka tetap bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Allah Bapa di surga, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang merayakan ulang tahun, baik ulang tahun perkawinan atau ulang tahun kelahiran. Terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan yang sudah Tuhan nyatakan bagi kehidupan mereka. Dengan bertambahnya usia, bertambahnya waktu. Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang merayakan ulang tahun, baik ulang tahun perkawinan atau ulang tahun kelahiran. Terima kasih atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Biarlah kasih dan setia Tuhan senantiasa boleh mereka nyatakan di sepanjang kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk para pendeta, penetua, diakon, guru agama, guru sekolah minggu, dan siapa saja yang terlibat dalam pelayanan. Baik di GKE DKI Jakarta ataupun di jemaat-jemaat lainnya GKE di daerah Kalimantan. Kiranya Tuhan menganugerahkan roh hikmat dan akal budi, sehingga setiap kami mampu melayani dengan sungguh-sungguh. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang-orang tua kami, para sepuh GKE, yang senantiasa menunjukkan kesetiaan, baik dalam kehidupan mereka bergereja, dan mereka menunjukkan keteladanan yang baik. Kiranya mereka tetap menjadi teladan yang hidup bagi kami, ya Tuhan. Bapa di surga, Bapa di dalam Yesus Kristus,
Begitu juga kami berdoa bagi jemaat-Mu yang dipercayakan sebagai pejabat negara dalam banyak tingkatan. Bersama mereka yang dipercayakan oleh rakyat yang duduk di DPR RI dan DPD RI. Tuhan menuntun, Tuhan menguasai kehidupan mereka, sehingga mereka mampu melakukan tugas, tanggung jawab dan pelayanan mereka di tengah-tengah masyarakat dengan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi para pemuda, remaja, atau generasi muda gereja dan anak-anak. Biarlah mereka boleh menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dan terus bertumbuh di dalam gereja ini. Ada banyak tantangan, rintangan yang harus mereka hadapi. Tetapi tangan kasih Tuhan terus senantiasa menuntun dan memimpin kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi anak-anak kami yang saat ini sedang mengikuti ujian semester online. Biarlah Tuhan memberikan hikmat, kepintaran, agar mereka dapat mengikuti ujian dengan baik. Mereka boleh lulus, naik kelas. Terlebih dari itu Tuhan, biarlah mereka diajarkan untuk memiliki karakter yang baik, yang cinta Tuhan dan juga cinta akan sesama. Juga bagi anak-anak kami, mereka yang sudah lulus dan akan ke jenjang yang lebih tinggi. Mereka dapat bersekolah dengan baik, diberikan roh hikmat, kepintaran, kecerdasan. Dan mereka mampu untuk meningkatkan kompetensi mereka masing-masing. Bapa di surga, Bapa di dalam Yesus Kristus, kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami. Biarlah Engkau sendiri yang memakai kami Tuhan untuk menjadi alat di tangan-Mu. Dengan segala kesederhanaan, dengan segala keterbatasan kami. Sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih ya Bapa. Ini doa dan permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sensura Morum. Pada ibadah hari Minggu, tanggal 28 Juni 2020, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam pelayanan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Memahami perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus adalah tanda dan meterai yang ditentukan dan diperintahkan Tuhan Yesus untuk dirayakan. Sakramen perjamuan kudus diadakan karena anugerah Allah dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus, menerima dan melayakkan setiap orang untuk menerima janji-janjinya. Anugerah Allah mendahului dan menumbuhkan kesadaran iman agar setiap orang percaya secara pribadi dan bersama-sama, baik orang dewasa maupun anak-anak, untuk merayakan dan memperingati penggenapan janji-janji Allah. Perjamuan kudus dirayakan untuk memperingati bahwa Tuhan Yesus telah menyerahkan tubuhnya dan menumpahkan darahnya demi menyelamatkan kita dan seluruh umat manusia. Perjamuan kudus dilayankan untuk merayakan bahwa
oleh pengorbanan Tuhan Yesus, maka manusia yang berdosa menerima karunia Roh Kudus, hidup kekal, dan menjadi anggota kerajaan Allah. Perjamuan kudus juga dilayankan untuk menghibur dan menguatkan orang-orang percaya ketika harus mengalami berbagai penderitaan dan memikul salib oleh karena imannya, sekaligus membangun dan menguatkan pengharapan bahwa setiap orang percaya akan masuk ke dalam perjamuan anak domba Allah yang akan dilaksanakan di dalam kerajaan Allah yang kekal. Memeriksa hubungan umat dengan Allah. Pada perjamuan malam terakhir, Tuhan Yesus menghendaki agar kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Tuhan Yesus berarti mengalami kehadirannya sebagaimana murid-muridnya dahulu dan menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Mengenang Tuhan Yesus juga berarti menyadari bahwa seluruh pengorbanan yang sudah Ia lakukan adalah untuk keselamatan dunia. Karena itu, marilah kita merenungkan, apakah kita sungguh-sungguh rindu untuk mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus, serta untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membaharui hidup kita? Apakah kita sungguh-sungguh menghayati seluruh hidup dan pelayanan Tuhan Yesus hingga kedatangannya kembali adalah berkaitan dengan hidup kita, sehingga kita bertekad untuk setia kepadanya sampai akhir hidup? Marilah kita bersaat teduh sejenak. Memeriksa hubungan dengan sesama. Pada perjamuan malam terakhir, ketika Tuhan Yesus memecahkan roti dan mengangkat cawan, Ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Tuhan Yesus, sehingga Ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya, juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkan, apakah kita sudah menghayati bahwa Tuhan Yesus menjadi kepala dalam seluruh kehidupan, baik kehidupan berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan kita? Apakah kita sudah menghayati bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus yang harus saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Mari kita bersaat teduh sejenak. Memeriksa kesediaan untuk bersaksi dan melayani. Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitannya. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita bagi keselamatan dunia. Karena itu, marilah kita merenungkan. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus kita mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama? Sebagai anggota tubuh Kristus, sudahkah kita menjadi wujud kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia sebagai telinga yang bersedia mendengar dan peduli dengan keluh kesah dari orang-orang yang memerlukan pertolongan?
sebagai mulut yang menyuarakan kebenaran, sebagai tangan yang berkarya memperjuangkan keadilan dan berdamai, dan menjadi pembawa damai sejahtera. Mari kita bersaat teduh sejenak. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua untuk mempersiapkan diri dalam ikut merayakan perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 nanti. Selamat mengikuti perjamuan kudus. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Kita memasuki persembahan syukur. Persembahan keluarga dikumpulkan secara mandiri kepada majelis jemaat setempat atau dapat mengirimkan ke rekening majelis jemaat GKE DKI Jakarta. Nas pengantar, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas segala berkat-Mu pada saat ini. Sekarang kami akan mengumpulkan persembahan Tuhan, kiranya persembahan yang kami berikan bisa memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya, amin. Kita nyanyikan nyanyian persembahan dari Beribu Lidah Patutlah. Tuhanku,
Hidup ini adalah kesempatan yang sudah Tuhan berikan buat kita semua. Oleh karena itu, kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu yang sudah Tuhan beri. Kita menyanyi hidup ini adalah kesempatan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan bersama-sama menerima berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Semoga Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Semoga Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Ibadah kita telah selesai. Terima kasih sudah beribadah bersama Gereja GKE DKI Jakarta. Sampai jumpa di ibadah yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saudara-saudari Jemaat GKI DKI Jakarta, dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, yaitu bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 akan dilaksanakan perjamuan kudus dalam rangka Hari Pekabaran Injil 185 tahun Gereja Kalimantan dan Pangelis.
warga jemaat dapat mengikuti perjamuan kudus tersebut secara online dengan mempersiapkan roti dan anggur di tempat masing-masing. Supaya kita dapat mengikuti perjamuan kudus ini dengan baik, kami menghimbau kita bisa mempersiapkan diri dan bisa mengingatkan kepada anggota keluarga masing-masing. Dan berdasarkan peraturan Gereja Kalimantan Evangelis bahwa anak-anak juga diperkenankan untuk mengikuti perjamuan kudus bersama keluarga. Kepada warga jemaat GKI dimanapun berada dan simpatisan, kami persilakan untuk mengikuti perjamuan kudus ini dengan mempersiapkan diri dan hati kita. Mari kita menyambut perjamuan kudus ini dengan sukacita dan penuh kegembiraan. Terima kasih, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.